Dokumen yang akan Anda dengar ini seharusnya dihancurkan lebih dari seabad yang lalu. Helena Blavatsky, pendiri Theosophical Society dan salah satu wanita paling berpengaruh di abad ke-19, meninggalkan catatan yang sepenuhnya bertentangan dengan ajaran publiknya tentang evolusi spiritual dan karma. Apa yang ia tulis dalam buku harian pribadinya menantang semua yang Anda pikir Anda ketahui tentang kehidupan, kematian, dan kesinambungan jiwa. Setelah mendengar wahyu ini, Anda tidak akan pernah melihat tahun 2025 dengan cara yang sama lagi. Jika Anda dibimbing menuju kebenaran ini hari ini, itu karena kesadaran Anda siap untuk berkembang melampaui batas realitas biasa. Pada bulan Desember 1890, hanya beberapa bulan sebelum kematiannya, Helena Petrovna Blavatsky memanggil lingkaran terdekatnya. Suaranya bergetar, bukan karena sakit, tetapi karena ketakutan yang luar biasa atas apa yang telah ia temukan. Selama beberapa dekade, wanita luar biasa ini telah menyalurkan pengetahuan dari para guru yang telah mencapai pencerahan, mengungkapkan kebijaksanaan kuno, dan mendirikan sebuah gerakan yang secara permanen mengubah pemahaman umat manusia tentang dunia spiritual. Namun pada malam musim dingin yang dingin di London itu, Blavatsky berbicara tentang sesuatu yang sama sekali berbeda, sesuatu yang membuatnya gemetar ketakutan. Ia telah melihat masa depan, dan di masa depan itu, jutaan jiwa akan lenyap begitu saja. Dengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan, bisiknya kepada kelompok kecil muridnya. Akan tiba saatnya ketika struktur realitas itu sendiri akan melakukan pembersihan. Aku tidak berbicara tentang kematian fisik. Aku berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih buruk. Jiwa-jiwa yang akan sepenuhnya terhapus dari keberadaan, seolah-olah mereka tidak pernah dilahirkan. Catatan harian Ani Besant, penerusnya, mencatat kata-kata ini dengan tepat. Blavatsky menggambarkan visi tentang era tertentu yang ia sebut pelupaan besar, suatu masa ketika orang-orang akan menghilang bukan hanya dari dunia fisik, tetapi juga dari ingatan kolektif umat manusia itu sendiri. Seluruh keluarga akan terhapus, bukan melalui perang atau bencana, tetapi melalui apa yang ia gambarkan sebagai kemandekan karma. Jiwa-jiwa yang telah berhenti berevolusi, menjadi beban mati dalam jalinan realitas. Dan tahun yang paling jelas ia lihat, titik di mana proses ini akan dimulai secara permanen, adalah tahun 2025. Jika Anda pernah merasa ada sesuatu di luar apa yang dapat kita lihat, jika Anda pernah merasakan bahwa orang-orang penting dapat menghilang dari hidup Anda tanpa penjelasan, tinggalkan komentar sekarang. Karena apa yang akan saya ungkapkan akan menghubungkan titik-titik yang bahkan tidak Anda sadari keberadaannya. Selama lebih dari 130 tahun, arsip rahasia Theosophical Society menyimpan dokumen-dokumen yang seharusnya tidak pernah muncul ke permukaan. Pada tahun 1987, selama renovasi di markas besar Society di Chennai, India, para pekerja menemukan sebuah kotak besi yang terkubur di bawah apa yang dulunya merupakan taman pribadi Blavatsky. Di dalamnya, terbungkus sutra Tibet, terdapat buku harian aslinya, bukan versi publik yang kita kenal, tetapi catatan pribadinya yang paling rahasia, berisi visi-visinya yang paling mengganggu, termasuk deskripsi rinci tentang apa yang ia sebut protokol pembubaran spiritual. Dalam manuskrip-manuskrip ini, Blavatsky menggambarkan dengan ketelitian yang menakjubkan mekanisme di mana jiwa-jiwa tertentu akan disingkirkan dari kenyataan. Ia menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki apa yang disebutnya frekuensi evolusioner, getaran unik yang menentukan kapasitas mereka untuk pertumbuhan spiritual. Mereka yang berhenti bergetar, tulisnya, menjadi seperti batu di sungai evolusi, dan alam semesta, dalam kecerdasannya yang tak terbatas, pada akhirnya akan menghilangkan hambatan-hambatan ini. Namun, inilah bagian yang paling meresahkan. Blavatsky tidak hanya mengamati fenomena ini. Ia mengidentifikasi tanda-tanda peringatan yang mendahului hilangnya seseorang. Tanda pertama adalah apa yang disebutnya transparansi emosional, individu yang secara bertahap kehilangan kemampuan untuk membentuk hubungan yang mendalam. Mereka tetap hadir secara fisik, tetapi hampa secara emosional, seolah-olah esensi mereka perlahan-lahan terkuras. Tanda kedua bahkan lebih mengganggu. Individu-individu ini mulai dilupakan. Pertama oleh kenalan jauh, kemudian oleh teman dekat, dan akhirnya bahkan oleh anggota keluarga. Bukan karena masalah ingatan,
tetapi seolah-olah alam semesta itu sendiri menghapus catatan mereka dari kenyataan. Dan tanda ketiga, yang paling pasti dari semuanya, mereka mulai menyadari hilangnya diri mereka sendiri. Mereka merasa seperti hantu dalam kehidupan mereka sendiri, menyadari bahwa mereka memudar, namun tidak berdaya untuk menghentikannya. Sebelum melanjutkan, beritahu saya di kolom komentar, dari kota mana Anda mendengarkan? Saya penasaran di mana mereka yang merasakan hubungan ini dengan kebenaran yang lebih dalam berada. Tulis kota Anda di bawah. Anda mungkin menemukan orang lain di dekat Anda yang mendengar hal ini pada saat yang sama persis. Namun, apa yang telah saya bagikan sejauh ini hanyalah permulaan, karena apa yang terjadi selama verifikasi pertama prediksi ini menentang semua logika. Pada tahun 1975, tepat 50 tahun setelah titik pemeriksaan pertama yang ditandai Blavatsky, sesuatu yang luar biasa dan menakutkan terjadi. Sebuah kelompok rahasia peneliti teosofi memutuskan untuk menguji prediksi yang ditemukan dalam manuskrip yang hilang. Dr. Margaret Sinclair, seorang psikolog transpersonal dari Universitas Edinburgh, memimpin penelitian ini, dan apa yang kemudian dikenal sebagai proyek kontinuitas. Selama 2 tahun, timnya dengan teliti mendokumentasikan kehidupan 200 individu yang menunjukkan tanda-tanda yang telah dijelaskan Blavatsky. Hasilnya sangat mengganggu sehingga proyek tersebut segera dirahasiakan. Namun beberapa dekade kemudian, salinan laporan tersebut bocor. Dari 200 individu yang diteliti, 62 diantaranya menghilang begitu saja. Mereka tidak meninggal. Mereka tidak pindah. Mereka tidak meninggalkan jejak. Mereka hanya berhenti eksis. Yang paling mengejutkan, dalam beberapa minggu, keluarga mereka mulai melupakan bahwa orang-orang ini pernah hidup. Dr. Sinclair menulis dalam catatan pribadinya, rasanya seperti menyaksikan seseorang dihapus dari sebuah film. Pertama adegan-adegan terbaru menghilang, kemudian yang lebih lama, hingga tidak ada bukti bahwa mereka pernah ada di sini. Ada pola. Setiap individu ini telah berhenti bermimpi. Studi tidur mengkonfirmasi bahwa mereka tidak lagi memasuki tidur REM, seolah-olah jiwa mereka telah kehilangan kemampuan untuk melakukan perjalanan melampaui dimensi selama istirahat. Blavatsky juga telah memprediksi hal ini. Dalam buku hariannya, ia menulis, ketika jiwa berhenti bermimpi, ia berhenti tumbuh. Dan ketika ia berhenti tumbuh, ia menjadi beban yang tidak dapat lagi ditanggung oleh kenyataan itu sendiri. Proyek tersebut tiba-tiba dihentikan ketika Dr. Sinclair sendiri mulai menunjukkan gejala. Rekan-rekannya melaporkan bahwa ia menjadi anehnya mudah dilupakan. Kontribusi akademiknya diabaikan, seolah-olah kehadirannya perlahan-lahan menghilang. Kemudian, pada Maret 1977, Dr. Margaret Sinclair menghilang. Tidak ada catatan kematiannya, tidak ada dokumentasi kepindahannya. Seolah-olah ia tidak pernah ada, kecuali beberapa catatan yang entah bagaimana selamat dari proses penghapusan. Tinggalkan komentar jika ini sesuai dengan pengalaman Anda. Jika Anda mengenal seseorang yang tampaknya memudar dari kehidupan di sekitarnya, karena pola yang akan saya ungkapkan menjelaskan mengapa hal ini semakin sering terjadi. Di dalam manuskrip Blavatsky terdapat urutan simbol yang dikodekan, kunci untuk memahami mekanisme lengkap dari penghilangan. Selama beberapa dekade, tidak ada yang dapat menguraikannya. Hingga tahun 2019. Tahun itu, seorang peneliti muda berhasil membuat penemuan yang mengubah segalanya. Rafael Santos, seorang kandidat doktor dalam filsafat esoteris di Universitas Sao Paulo, sedang menganalisis pola numerologi dalam tulisan Blavatsky ketika ia memperhatikan sesuatu yang luar biasa. Simbol-simbol itu sama sekali bukan mistis. Itu adalah koordinat temporal, yang menandai periode spesifik ketika fenomena pembubaran akan meningkat. Koordinat yang paling penting menunjuk langsung ke periode antara Desember 2024 dan Maret 2025. Ketika kami menguraikan simbol-simbol itu, tulis Rafael dalam laporan rahasianya, kami menyadari Blavatsky tidak memprediksi masa depan. Dia menggambarkan mekanisme universal otomatis, semacam sistem pembersihan yang menghilangkan kesadaran yang tidak dapat lagi berevolusi. Namun,
Wahyu yang paling mengganggu adalah ini. Prosesnya tidak acak. Ada pemicu spesifik yang mempercepat hilangnya kesadaran, dan pemicu tersebut semakin umum terjadi. Pemicu pertama adalah apa yang Blavatsky sebut sebagai pemutusan empati total, individu yang kehilangan kemampuan untuk merasakan belas kasihan yang tulus. Mereka mungkin meniru emosi, tetapi di dalam hati, mereka merasa kosong. Pemicu kedua lebih halus, kelumpuhan kreatif eksistensial. Orang-orang yang berhenti menciptakan, membayangkan, atau memimpikan kemungkinan-kemungkinan baru, hidup sepenuhnya secara otomatis. Dan pemicu ketiga, yang paling pasti dari semuanya. Penolakan sadar terhadap transendensi. Individu yang tidak hanya berhenti percaya pada sesuatu yang lebih besar, tetapi secara aktif menentang segala bentuk perluasan kesadaran. Ketika ketiga kondisi ini bertemu pada satu orang, tulis Blavatsky, pembubaran menjadi tidak dapat diubah. Individu tersebut kehilangan izin untuk eksis dalam bidang realitas ini. Pada saat itulah Raphael menyadari bahwa dia tidak sendirian di perpustakaan. Dia merasakan kehadiran. Seperti beban 1000 mata tak terlihat yang mengawasinya. Dia tahu dia telah menemukan sesuatu yang terlarang. Jika Anda merasa kehadiran Anda di sini bukanlah suatu kebetulan, tetaplah bersama saya, karena apa yang akan saya ungkapkan tentang peristiwa tahun 2023 membuktikan bahwa proses ini telah dimulai. Sepanjang tahun 2023, laporan tentang fenomena aneh mulai muncul di seluruh dunia. Pusat Penelitian Paranormal, Lembaga Studi Kesadaran, dan bahkan Departemen Universitas menerima laporan yang sangat mirip. Orang-orang menghilang dari ingatan kolektif. Institut Penelitian Psikis di London mendokumentasikan lebih dari 400 kasus hanya pada tahun 2023. Pusat Studi Kesadaran di Petropolis, Brasil, mencatat 350 kasus lainnya. Pola serupa muncul di setidaknya 27 negara. Dr. Elena Fask, seorang ahli saraf di Universitas Barcelona, memimpin sebuah studi yang mengguncang komunitas ilmiah. Kita tidak berurusan dengan gangguan ingatan, katanya selama konferensi tertutup. Kita mengamati sesuatu yang menantang pemahaman kita tentang realitas itu sendiri, seolah-olah individu-individu tertentu secara sistematis dihapus dari keberadaan. Yang paling meresahkan adalah kesaksian dari orang-orang yang menghilang itu sendiri, orang-orang yang masih secara fisik hadir, namun tidak lagi diingat. Anggota keluarga memperlakukan mereka seperti orang asing. Rekan kerja gagal mengenali mereka. Mereka menggambarkan diri mereka menjadi hantu dalam kehidupan mereka sendiri. Seorang individu menulis sebelum menghilang sepenuhnya. Rasanya seperti mati perlahan, tetapi bukan tubuhku. Keberadaanku. Orang-orang mengabaikanku. Ibuku sendiri bertanya siapa aku ketika aku datang ke rumah masa kecilku. Setiap kasus memiliki ciri yang sama. Kehilangan mimpi, mati rasa emosional, hidup dalam mode otomatis, persis seperti yang dijelaskan dalam manuskrip tahun 1890. Yang lebih mengejutkan, hilangnya orang-orang tersebut mengikuti pola geografis. Mereka dimulai di daerah metropolitan besar, tempat di mana isolasi adalah hal biasa, dan menyebar ke kota-kota kecil di sepanjang rute tepat yang telah dipetakan Blavatsky. Tulis di kolom komentar jika Anda mengenal seseorang yang tampaknya menghilang dari kehidupan orang lain, atau jika Anda pernah merasa dilupakan tanpa alasan. Ini mungkin terjadi lebih dekat dengan Anda daripada yang Anda sadari. Namun, penemuan terbesar masih akan datang, karena apa yang ditemukan Helena Blavatsky tentang pengalamannya sendiri menjelaskan bagaimana ia nyaris lolos dari penghapusan dan berhasil meninggalkan peringatannya. Dan itu, perlu Anda dengar di bagian kedua. Yang hampir tidak diketahui siapapun adalah bahwa Helena Blavatsky tidak hanya meninggalkan peringatan, ia juga meninggalkan pengamanan waktu. Tersembunyi di dalam tulisannya terdapat lapisan terakhir yang diabaikan sebagian besar peneliti karena sama sekali tidak tampak mistis. Itu tampak biasa. Terlalu biasa. Dalam catatan terakhirnya yang belum dipublikasikan, Blavatsky menulis bahwa alam semesta tidak menghapus jiwa secara tiba-tiba. Ia memberi sinyal terlebih dahulu, diam-diam, halus, melalui perubahan yang sangat kecil sehingga mudah diabaikan.
Ia menyebut sinyal-sinyal ini sebagai penarikan mikro dari realitas, momen-momen ketika eksistensi sedikit melonggarkan cengkeramannya. Anda kehilangan minat pada hal-hal yang dulunya penting. Percakapan terasa hampa. Waktu mulai kabur. Hari-hari berlalu lebih cepat, tetapi tidak ada hal yang bermakna terjadi di dalamnya. Orang-orang tidak lagi berdebat dengan Anda. Bukan karena Anda damai, tetapi karena Anda tidak lagi cukup kuat untuk memprovokasi reaksi. Menurut Blavatsky, ini bukanlah keadaan psikologis. Ini adalah gejala ontologis, tanda-tanda bahwa realitas itu sendiri sedang mundur. Ia memperingatkan bahwa fase yang paling berbahaya bukanlah hilangnya, tetapi normalisasi. Ketika kekosongan terasa normal. Ketika keterputusan terasa logis. Ketika mati rasa disalahartikan sebagai kedewasaan. Beginilah cara melupakan berhasil, tulisnya. Bukan melalui teror, tetapi melalui kenyamanan. Blavatsky mengamati bahwa peradaban tidak runtuh ketika orang terlalu banyak menderita. Mereka runtuh ketika orang berhenti merasakan cukup. Ketika makna digantikan oleh gangguan. Ketika tujuan ditukar dengan rutinitas. Ketika jiwa ditidurkan dalam keheningan. Dan disinilah perlindungan terakhirnya muncul. Ia mengklaim bahwa realitas tidak dapat menghapus apa yang secara aktif memilih untuk menyaksikan dirinya sendiri. Kesadaran diri, menurutnya, bukan hanya sifat psikologis, tetapi merupakan jangkar kosmik. Tindakan sederhana mengamati keadaan batin Anda sendiri secara sadar mengganggu rangkaian pembubaran. Bukan karena meningkatkan getaran dalam pengertian abstrak, tetapi karena kesadaran menciptakan gesekan dalam jalinan pelupaan. Inilah mengapa ia menekankan refleksi, menulis jurnal, kontemplasi, dan dialog sadar. Bukan sebagai praktik spiritual, tetapi sebagai tindakan pelestarian eksistensi. Dalam perhitungan terakhirnya, Blavatsky mencatat sesuatu yang bahkan lebih meresahkan. Orang-orang yang paling berisiko bukanlah orang-orang yang kejam, kasar, atau bodoh. Mereka adalah orang-orang yang acuh tak acuh. Orang-orang yang tidak terlibat. Mereka yang mengatakan, tidak ada yang benar-benar penting, dan sungguh-sungguh mengatakannya. Ia menulis bahwa realitas merespons partisipasi. Ketika kesadaran menarik investasinya, realitas akhirnya mencerminkan penarikan tersebut. Tetapi inilah bagian yang tidak pernah masuk ke dalam arsip resmi manapun. Blavatsky mengklaim bahwa begitu masa kritis individu yang terikat ada, mekanisme pembersihan melemah. Tidak berhenti, tetapi kehilangan efisiensi. Seperti sistem yang menghadapi perlawanan yang tidak dirancang untuk ditanganinya. Ia percaya inilah mengapa informasi muncul kembali secara siklik. Mengapa kebenaran muncul kembali tepat sebelum ambang batas kritis. Mengapa Anda mendengar ini sekarang dan bukan sebelumnya? Pengetahuan ini selalu kembali, tulisnya. Ketika pelupaan menjadi terlalu efisien. Dan akhirnya, kesimpulannya yang paling meresahkan. Alam semesta tidak memutuskan siapa yang menghilang. Orang-orang memberikan suara mereka dengan perhatian. Setiap momen kehadiran yang tulus adalah suara untuk tetap bertahan. Setiap momen koneksi yang sadar memperkuat jaringan. Dan setiap individu yang terbangun membuat penghapusan menjadi lebih sulit bagi orang lain. Jadi, jika sesuatu dalam diri Anda terasa waspada saat mendengarkan, bukan takut, tetapi terjaga, Blavatsky akan mengatakan bahwa itu bukanlah kebetulan. Itu adalah perlawanan. Dan perlawanan, menurutnya, adalah satu-satunya bukti bahwa jiwa masih sepenuhnya hadir di sini.